Shalom, jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya Anda semua di sana? Kembali lagi bersama dengan saya di dalam 5 menit renungan roti hidup. Hari ini adalah siri yang kelima. Renungan hari ini saya beri judul ujian, yang saya ambil di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 sehingga ayat 4. Mari kita lihat firman Tuhan ini bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, Abraham diuji Allah imannya untuk mempersembahkan satu-satunya anaknya Ishak setelah menantikannya selama 25 tahun. Ishak sendiri diuji selama 20 tahun menunggu untuk istrinya Ribka beroleh anak. Kemudian Yakub diuji selama 14 tahun tidak dapat balik ke hometownnya sendiri sebab Esau abangnya ingin membunuh dia. Yakub seterusnya juga kehilangan Yusuf, anak kesayangannya, selama 13 tahun karena dia dijual oleh saudaranya ke Mesir. Kemudian Yusuf juga diuji Tuhan. Dia dijual oleh abang-abangnya kepada orang Ismail, yang kemudiannya dijual kepada seorang pegawai istana Firaun yang bernama Potifar. Setelah dia menjadi orang kepercayaan Potifar, kemudian dia difitnah oleh istri tuannya, lalu dia dipenjara pula. Di penjara dia sempat menolong 2 orang Mesir. Tetapi setelah 2 orang ini dibebaskan daripada penjara, mereka melupakan Yusuf. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf. Oleh campur tangan Tuhan, akhirnya keluarlah Yusuf dari penjara dan dia menjadi pemimpin tertinggi di Mesir setelah Firaun. Ramai lagi tokoh-tokoh Alkitab yang diuji Tuhan dengan tujuan untuk menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya mereka menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak ada yang kebetulan, karena semua ada dalam penguasaan dan kendali Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, itu supaya Dia Tuhan dapat menunjukkan, menyatakan, merealisasikan kasih-Nya, perhatiannya, kuasanya, dan kepeduliannya kepada kita. Keguncangan akibat pandemi COVID-19 ini bukan bermaksud mencelakakan kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi untuk menghasilkan keaslian imanmu, kematangan versi Allah dalam dirimu, sehingga Anda menjadi sempurna tanpa cacat celah di hadapan Tuhan. Yakobus 1 ayat 4. Kekangan ekonomi akibat PKP ini bukan bertujuan untuk menghukum kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi untuk memperlihatkan bahwa Dia adalah Tuhan penjagamu, Dia adalah Tuhan naunganmu di sebelah tangan kanan. Mazmur 121 ayat 5. Dia Allah yang sanggup menanggung hidupmu hanya sejauh di sebelah tangan kananmu. Berarti Dia ada sangat dekat bersama engkau. Pencobaan itu datang dari iblis dan karena kita yang mengizinkannya. Tetapi ujian itu dari Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai sesiapapun. Yakobus 1 ayat 13. Percayalah, segala bentuk ujian dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Filipi 4 ayat 13. Apakah Anda sedang dalam ujian Tuhan? Atau pencobaan yang Anda hadirkan sendiri? Renungkanlah itu.